Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Baitul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis tafsir, majelis Quran di rumah Allah yang mulia ini. Semoga keberkahan, rahmat dan hidayah Allah senantiasa Allah curahkan kepada kita. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, maslahat untuk kita di dunia wal akhirah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, monggo kita lanjutkan kajian tafsir urut. Kita sudah sampai terakhir kemarin di ayat ke-75 dari surat Al-Baqarah. Di situ kita sedikit mengulas kembali secara singkat ayat yang ke-75, bagaimana dalam ayat tersebut ada semacam pertanyaan yang semacam menunjukkan keterputusasaan. Apakah termauna? Apakah kalian? Di sini maksudnya ada pendapat, yaitu para sahabat Nabi, orang-orang beriman saat itu. Ada pendapat yang Kanjeng Nabi sendiri, apakah kamu, apakah kalian sangat berharap ayu minu lakum, jadi berharap supaya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Madinah itu beriman kepada kalian. Maksudnya percaya sebagaimana percayanya orang beriman. Nah, gitu. Jadi orang-orang saat itu, para sahabat Nabi sangat berharap orang-orang Yahudi itu juga masuk Islam, karena kan mereka sudah punya Taurat yang di dalamnya ada kabar gembira terkait Nabi Muhammad. Akan tapi dalam ayat ini seolah-olah semacam ada pertanyaan yang menunjukkan apa mungkin, apa iso, apa bisa, apa namanya, kalian masih punya harapan gitu. Padahal waktu kana fariqun minhum yasma'una kalamullah tsumma yuharrifuna. Padahal sungguh di antara mereka sudah ada yang benar-benar mendengarkan kalam Allah. Itu maksudnya Taurat, yang di dalamnya ada kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad, yang mestinya disambut dengan gembira. Tapi ternyata tsumma yuharrifunahu, akan tapi kemudian mereka merubahnya. Merubahnya ini bisa dimaknai ya, mengganti kabar itu, mengganti berita itu. Entah itu diganti dengan informasi yang dusta atau ya, disembunyikan. Nah, informasi itu ditutup-tutupi gitu. Padahal nimba lima akor sudah datang, kita tahu mereka juga sudah mencernanya, sudah mengetahuinya. Kalau ya dan mereka sadar, mereka mengerti kebenaran itu, tapi ya itu
mungkin dengan sengaja merubahnya. Gitu. Nah, jadi apakah kamu masih punya harapan, masih berharap kalau orang yang mengakui? Nah, gitu. Apakah mereka mau bisa beriman, padahal mereka mengerti tapi tidak mau mempercayai, tidak mau mengikuti pengetahuan itu. Nah, ini yang kemarin kita terakhir bahas ya. Jadi inilah kondisi fakta kaum Yahudi, orang-orang Bani Israel itu jadi sangat kecil harapan, kecuali Allah rahmati. Tapi sepak terjang mereka, kelakuan mereka seperti itu, jadi seperti tidak ada harapan, dan ada harapan kecil sekali harapan untuk mereka bisa mengimani ajaran Nabi Muhammad. Bahkan di dalam ayat yang lain kan yang paling keras permusuhannya kan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Tidak hanya sekedar tidak percaya, tidak hanya sekedar kafir, tapi memusuhi. Dan tidak ada permusuhan yang lebih besar kepada umat Islam selain permusuhannya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Nah, baik, karena rahmatullah, selanjutnya kita masuk ke ayat berikutnya, ayat yang ke-76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Nah, ayat yang ke-76. Wa idza apabila laku mereka di sini orang-orang Yahudi bertemu dan berjumpa, nanti ketemu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang beriman. Ada yang mengatakan laku mereka di sini orang-orang munafik. Ada dua pendapat, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Karena nanti faktanya orang-orang munafik itu dari kalangan Yahudi. Nah, ini munafik ya, jadi orang-orang Yahudi nanti menampakkan keislamannya, ketoknya seperti orang Islam, tapi sebenarnya tidak Islam. Nah, itu yang munafik itikadi. Yang dulu nanti kasih di awal-awal ayat di surat Al-Baqarah. Jadi maknanya bisa Yahudi, bisa munafik. Ya saat itu, saat di Madinah. Jadi maksudnya saat zaman Nabi. Jadi Yahudi Madinah atau munafik, kaum munafik di kalangan Madinah saat itu. Dan munafik, munafik di kalangan zaman Nabi saat itu siapa? Ya, dari kalangan mereka. Baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan musyrikin. Ketika di Madinah ya munafik-munafik itu ya dari kalangan, kebanyakan dari kalangan Yahudi di Madinah. Ada tiga kabilah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Nah, jadi apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, bertemu dengan para sahabat Nabi, kalau mereka kemudian berkata, amanah, kami telah beriman. Jadi kumpul dengan orang-orang Islam, dengan para sahabat Nabi, ya, kita beriman dengan ajaran Nabi supaya Islam kodoh lumrah yang wa idza dan apabila khola ini berkholwat, kalau bahasa kita ada istilah kholwat, menyendiri, berdua-duaan dengan kholwat. Jadi menyendiri dari ketika khola ba'duhum ila ba'din, ketika sebagian dari mereka, dari sebagian dari orang Yahudi atau sebagian dari orang munafik tadi
Nabi menyendiri kepada sebagian dari mereka. Jadi ketemu kelompok karo boloni karo konco-koncone, maka dibahasakan di sini khola itu berkholawat itu. Jadi ketemunya orang terang-terangan, ketemunya sembunyi-sembunyi. Kalau kita orang bertemu berdua tempat sepi, yaitu kholwat, makanya tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang bukan muhrim, yang bahasa kita bukan muhrim, bukan mahram, yang kecuali ketiganya kan setan gitu, karena bahaya berdua-duaan. Makanya kan istilah kholwat ini kan yaitu karena sepi, tidak ada orang berduaan. Kalau kita berduaan tapi di tempat ramai, yaitu ada yang pro dan kontra, itu namanya bukan kholwat. Kholwat itu jenenge kholwat itu menyendiri, menyepi. Jadi bisa di tempat di laki atau umum, di tempat terbuka, di tempatnya itu istilahnya bukan kholwat. Istilahnya namanya kholwat itu laki atau umum. Misalnya orang di restoran duduknya bisa meja 1-2 orang, tapi ngomong kan berarti ya harus ngomong kan cetak kan ya, beda dengan ketemunya di budi musuh di taman pojokan rakyat lain, bedanya itu istilahnya kholwat itu begitu. Nah itu makanya kenapa dibahasakan khola, karena mereka bertemu dengan bahasa orang sekarang sekolah, yang sekolah itu di tempat yang tidak diketahui banyak orang. Nah ketika dalam kondisi seperti itu, mereka berkata, atuhaditsunahum, apakah kalian menyampaikan kepada mereka, di sini menyampaikan maksudnya kepada orang-orang beriman, bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang sudah Allah buka untuk kalian, atas kalian. Maksudnya di sini apa namanya? Fatahah di sini ada 2 makna. Kalau dalam bahasa Arab bisa bermakna hakama, Allah tetapkan, Allah putuskan. Jadi apakah pas ketemu sahabat-sahabat Nabi, pas ketemu orang Islam, kamu menyampaikan, ini omongan antara mereka sendiri, antara Yahudi dengan Yahudi, antara munafik dengan munafik. Jadi saling protes, saling kritik. Apakah kalian menyampaikan apa yang sudah Allah putuskan, Allah tetapkan atas kalian? Itu pertama. Makna yang kedua, fatahatatnya allama, Allah beri, Allah ajarkan, Allah beritahukan. Jadi apakah kalian menyampaikan yang sudah Allah beritahukan atas kalian? Tentang apa? Tentang fakta kebenaran Taurat, fakta kebenaran isi Taurat yang secara khusus menyampaikan di dalamnya ada kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad. Jadi begini gambarannya, ketika bersama orang-orang Islam, bersama para sahabat, berhubung mereka itu kan orang munafik, Yahudi, aslinya itu mereka tidak beriman, tapi karena bersama orang beriman, ngaku beriman. Terus akhirnya ini misalnya, aku tahu Nabi Muhammad akan informasi, oh benar ya gitu. Ini orang jauh itu ada kabar, ada yang menunjukkan bahwa nanti pada akhir zaman akan ada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, terbentuk para Nabi. Nah seperti itu. Jadi itu kan ilmu yang Allah beritahukan dalam Taurat, kebenaran fakta. Kemudian juga ada pendapat terkait cerita masa lalu mereka, yaitu cerita nenek moyang mereka yang dulu ada sampai dikutuk di mana dijadikan kera dan babi itu. Nah itu kan aib di kalangan mereka itu, yang itu ada di kitab Taurat mereka. Diinformasikan gitu. Nah, jadi ketika mereka bersama golongan mereka sendiri, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu saling mengkritik, main itu, kok pas kumpul
kalau sahabat-sahabat Nabi kok ngomong piye? Maksudnya itu nyinyir, oh jomono kan gitu. Kenapa? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Agar mereka kemudian bisa memberikan hujah mereka kepada kalian dengan fakta-fakta kebenaran itu nanti di sisi Tuhan kalian. Jadi ada yang ngelek nih, wong Yahudi sing asli nih, wong Yahudi sing asli ngelek sing wong Yahudi sing itu Islam, gitu kan? Aslinya kan bodoh wong Yahudi. Ya pas ketemu Muhammad kalau percuma itu ngomong Nabi Muhammad itu benar, ingat Islamnya benar terus tapi itu bisa jadi bahan untuk mereka nanti berargumen di hadapan Allah, menunjukkan kekalahan kita, menunjukkan kesalahan kita. Gitu. Jadi itu bukti-bukti yang bisa mereka pakai, orang Islam pakai untuk menjatuhkan kita, gitu. Untuk menyalahkan kita, untuk mengalahkan kita ibarat persidangan pengadilan, gitu. Jadi kita itu buka kartu kebenaran. Nanti yang membuat kemudian kita dianggap bersalah. Di dalam Taurat kan disebutkan dong, kudu mengimani Muhammad. Oh benar, nah ketika itu mereka sampaikan, berarti itu kan nanti jadi bahan dalil mereka untuk mengalahkan kita. Nanti kita dalam keadaan dalam posisi yang keliru. Nah, maksudnya gitu. Jadi ini orang dari Israel, orang Yahudi Madinah saat itu, kalau ketika bertemu dengan para sahabat Nabi, kita beriman. Kita juga iman. Memang Taurat itu ada keterangan bahwa nanti Nabi Muhammad ini kan gitu. Ya kita telah beriman, kita iman. Tapi sampainya di kelompok mereka sendiri, itu disampaikan kok ngomong-ngomong dia, kok sebenarnya tiga alasan, tiga hujah mereka orang Islam untuk memasukkan kita, kan gitu, memasukkan kita. Jadi ini ada dialog antara mereka. Itu kalau dulu kita itu, ini kan siasat. Nah, barangnya yang terikut. Ya ada yang memprotes gitu. Ngomong betul. Soalnya karena mereka tidak mampu, tidak bisa, tidak berani untuk menunjukkan identitas jati diri mereka aslinya, kan betul. Umpama wali ya itu nanti diusir nanti, dan kenyataannya itu orang Yahudi kan mengingkari perjanjian mungkin sampai diusir gitu. Ya satu-satunya cara yang bisa mereka kerjakan ya munafik tadi, berbuka juga di hadapan orang beriman, di hadapan Nabi dan para sahabat. Mereka edok-edok mandu-mandu, iya kami beriman, tapi di belakang ketika bersama kumpulan mereka ya itu siasat saja. Makanya tadi ada hadis Nabi Muhammad kok sampaikan baik kebenaran-kebenaran yang ada. Asalah takdirun, tidakkah kalian itu berakal, memikirkan, memikir. Nah jadi ya ini istilahnya dilematisnya proposal yang munafik itu betul itu. Gitu. Istilahnya di habitat yang bukan aslinya mereka pura-pura dengan berbohong, berdusta di hadapan atau di kelompok mereka aslinya mereka dihujat. Nah, gitu kan namanya jenenge wong munafik itu berkosong. Jadi mudah-mudahan apa yang ada dalam ayat yang lain gitu. Tidak di sini, tidak di sana. Jadi wongnya racun kan gitu. Tidak punya prinsip kan gitu. Nah itulah ya istilahnya dalam tanda kutip terhinanya orang-orang munafik itu gitu. Nah, dia di tempat aslinya dikuyo-kuyo gitu. Di tempat lain yang dia berbuka juga itu dia ya berpura-pura gitu.
Nah itulah. Jadi ayat yang ke-76 itu menunjukkan tentang yaitu ya, artinya situasi yang sebenarnya tidak enak bagi orang munafik itu. Rekoso batin lagi. Jadi hidup dalam keterpura-puraan itu tidak mungkin nyaman. Tidak mungkin nyaman. Bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan itu. Nah, kenapa mereka melakukan hal itu tadi? Karena faktanya memang mereka tidak bisa menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Ini bahasa juga kita sudah wong iman genah, wong kafir genah. Nah ini saya menurutkan genah ini antara itu. Dia aslinya kafir tapi menampakkan keimanan. Aslinya kafir, jadi corone model itu. Makanya dihujat, diolok-olok oleh orang Yahudi asli, orang kafir asli. Apa tak kira aku tahu yang mikir. Nah itu sakit. Aku nakor di bisa orang percaya nanti dia di puyo di C ya gitu. Nah kemudian ayat berikutnya ayat yang ke-77 awala ya'lamuna anna Allah ya'lam ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala, maka apakah awala, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban retoris. Apakah mereka tidak tahu An-Nawaha bahwasanya Allah itu ya'lamu maha mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka ketok, apa yang mereka tampakkan. Dia tidak tahu. Jawabannya ini apa ya? Tidak bisa jawaban. Tapi ini sebagai apa? Sebagai reminder, sebagai alarm, pengingat. Rumah sana itu terus orang ngerti berpiye. Nah itu. Jadi ini ayat ini celaan kepada orang-orang yang bermuka dua dan munafik tadi. Yang di depan orang beriman seperti ini, yang di depan di belakang bersama orang-orang Yahudi seperti itu. Nah mereka suka karena mereka tidak tahu kalau Allah itu tahu apa yang mereka kerjakan. Sepak terjang pola tingkahnya mereka kan Allah tahu. Nah itu. Dalam tafsiran lain, karena kita lihat dulu Al-Quran kan itu tidak ada titik-titiknya, makanya bisa dimaknai bisa ya, bisa tak. Awala ta'lamuna, nah gitu dalam riwayat yang lain, awala ta'lamuna, apakah kamu tidak tahu? Maka kamu di sini bisa berarti untuk kita orang beriman, untuk para sahabat Nabi. Apa mereka itu tidak tahu? Apakah kalian tidak tahu? Kalau mereka itu, Allah itu tahu mereka yang mereka lakukan. Maka ini ayat ini berlaku secara umum untuk semua umat, semua hamba, gitu. Untuk mereka, hitungnya memang lebih dekat kepada mereka, karena tadi menceritakan sepak terjang mereka, kelakuan berbuka duanya mereka, maka mereka kemudian diberi ayat ini. Apakah mereka tidak tahu? Tapi juga bisa berarti untuk kita juga untuk peringatan bahwa Allah itu maha tahu apa yang dikerjakan hamba-hambanya, termasuk kita. Jadi maka dalam artian ini kita mengambil hikmah dan pelajaran, jangan seperti kelakuannya orang-orang munafik itu, menampakkan yang dohir seperti itu, tapi sebenarnya yang di batin, yang disembunyikan bertolak belakangan ini. Makanya dalam bahasa iman kita ada ikhlas, ada ya, jangan sampai kita ini ibadah tapi ternyata tujuannya itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah atau orang-orang munafik Madinah.
dihapusi ya gitu. Nah ini terkait dengan kelakuan dari Israel yang sebenarnya semacam penegasan kembali setelah dulu pernah kita bahas di awal-awal ayat di surat Al-Baqarah. Jadi ini kita sebenarnya diingatkan lagi tentang salah satu sifat buruk mereka, yaitu kemunafikan bermuka dua. Karena ini sangat bertentangan dengan muasal iman. Orang beriman itu kan namanya iman itu yang di mulut, yang di hati, yang di perbuatan itu sama, sesuai kan gitu. Maka kalau ada lain di mulut, lain di hati, nah itu kan bukan iman, itu bukan iman. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-78, ada yang mau ditanggapi dulu, monggo silakan. Dari dua ayat ini yang kebanyakan kata-kata yang dibuka. Apakah kata-kata itu sama dengan amal insana malamnya Allah? Karena fatahah betul. Jadi fatahah tadi yang Allah bukakan dari pertama bisa berupa ilmu pengetahuan, fakta. Jadi seperti tadi pengetahuan tentang nanti pada akhir zaman akan muncul seorang nabi gitu. Jadi mereka dapat informasi dari Allah bukakan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Nah itu kan informasi itu kalau versinya Yahudi yang tadi, ngomong ke, nah gitu. Berarti itu ngimani Nabi Muhammad berarti kan gitu. Nah itu betul. Jadi artinya bisa Allah ajarkan jalan Taurat yang sudah Allah ajarkan dalam Taurat tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad. Gitu. Nah itu apa nih sampaikan ke orang-orang Islam kemudian kamu mengimani itu, kamu tiga istilahnya untuk kartu mereka untuk memojokkan kita nanti menyudutkan kita, menyalahkan kita nanti di akhirat. Jadi sebenarnya kalau pengadilan dulu orang Yahudi kan di Tauratnya kan ada informasi kebenarannya Nabi Muhammad, kok mereka tidak beriman? Nah berarti kan yang salah sopo orang Yahudi. Nah itu makanya orang Yahudi kan ngomong-ngomong itu dengan orang Islam, ya doang. Adikku sobat di kuyo sobat di, itu. Jadi rasanya alama fatahah bisa berarti alama, jadi menjelaskan, memberitahukan pengetahuan. Kata, nanti kalian buat. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan di antara mereka siapa? Ya tadi Yahudi Madinah. Jadi orang Yahudi Madinah, orang-orang Bani Israel saat itu berarti yang Yahudi Madinah. Ummiyuna, ummi. Nah, jadi ada istilah ummi. Ummiyun di sini memang diartikan, dimaknai tafsirnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Yang mereka itu apa maksudnya ini diterangkan dalam penjelasan ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya. Ya la ya'lamuna kitab. Mereka tidak tahu Alkitab. Alkitab itu maksudnya Taurat. Mereka tidak tahu Taurat.
tidak mengetahui isi Taurat. Illa amaniyah, melainkan hanya amani. Nah, amani menurut para ulama dijelaskan tafsirnya pertama dusta, yang kedua angan-angan. Nah, yang pertama dusta, yang kedua angan-angan. Jadi maksudnya di antara orang-orang Yahudi sendiri itu ada orang-orang yang memang tidak tahu menahu isi kitab Taurat. Memangnya orang mudeng. Gitu. Kalaupun mereka tahu itu tahunya sekedar kedustaan. Nah, kedustaan ini berarti bisa tidak lagi sesuai fakta. Biasanya ini ya korban, bahasa orang sekarang itu korban. Misalnya masyarakat kita, masyarakat awam, orang mudeng bahasa Arab, orang ngerti Yesus, orang mudeng terus kalau duduk itu ya, orang mudeng apa-apa nih dicekoki ilmu dari ustaz-ustaznya, dari kiai-kiainya, padahal sudah dirubah, nah, itu sudah disesatkan. Nah itu, jadi mereka sebenarnya korban. Jadi mereka tidak tahu merasa siapa sinaunya ini bocoran Quran. Ini bahasa kita sekarang kita merasa orang mudeng, orang ngerti bahasa maca Quran, orang ngerti di sini. Nah itu. Jadi ada yang begitu. Mereka tidak tahu Taurat. Kalaupun tahu itu hanya tahunya sekedar kedustaan dan atau angan-angan saja. Wa inhum illa yadunnun, dan tidaklah mereka tahu kecuali hanya mengira-ngira. Nah, seperti kalau saya contohkan tadi, kalau orang Islam ada yang orang mudeng Quran, orang ngerti di sini, orang moco. Nah, kalau tahu ngomong perkiraan itu, katanya kan gitu. Nah, jadi di antara orang Yahudi itu ada yang memang tidak percaya dengan Taurat, tidak beriman, gitu. Orang mudeng, orang ngerti. Nah, biasanya tadi ini orang-orang awamnya. Nah, kalau kiai-kiainya, pendeta-pendetanya, nanti mereka punya sifat yang lain, yaitu merubahnya. Jadi mereka nanti di dalam ayat berikutnya nanti kita sebut. Jadi ada yang memang tidak tahu. Maka yang tidak tahu itu biasanya, biasanya yang manut kiai ini, manut pendetanya. Makanya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad ada yang kenapa tidak masuk Islam, kenapa tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya, mereka tidak tahu. Tidak tahu isi kitab Tauratnya. Kalau tahu, kudune lebih Islam, lebih. Karena tidak tahunya itu karena apa? Nah, itu. Ya paling besar karena ya disesatkan oleh para guru-gurunya, pendeta-pendeta. Nah, sementara yang tahu tapi tidak beriman, itu kan nanti ada alasan lain. Kenapa kok sampai mereka tidak hawa nafsu, karena ingin dunia dan seterusnya. Nah, makanya istilah ummi, nah ini kan tidak tahu. Nah itu, makanya ini saya ingin sedikit bergeser ke makna ummi dulu terkait dengan penjelasan mengenai Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW katanya ummi. Nabi itu nabi yang ummi. Nah ini ada beberapa pendapat yang kadang sebagian kita bingung. Pertama kan pendapat yang masyhur yang sering kita dengar, nabi itu ummi, itu nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, ini pemahaman yang banyak dipahami oleh banyak umat Islam itu kan begitu. Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahasa kasarnya itu
buta huruf, buta huruf. Sebagian kita akan bertanya-tanya, kok Nabi buta huruf berarti? Misal kalau konotasi kita buta huruf ini butuh dong. Nah, butuh nanti itu. Kemudian ini, jadi sementara kanjeng Nabi itu kan memiliki sifat wajib. Fatona tablik amanah yang sidik. Kalau buta huruf, kalau bahasa Arabnya tidak bisa membaca tidak menulis, itu kan seperti bertentangan dengan sifat fatona. Fatona kan cerdas. Yang cerdas yo cepat mencerna gitu. Nah itu. Tapi kan kita sering mendengarkan, ya tidak maksudnya umi di sini, ya Rasulullah itu bukannya bodoh. Makanya pertama, kalau itu dipahami tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu bukan berarti kanjeng Nabi itu bodoh. Hikmahnya kenapa? Karena untuk menangkis adanya tuduhan bahwa Nabi itu membuat mengarang sendiri Quran. Jadi kan yang orang yang menulis adalah yang ngocor, masa iso gawe buku kan itu tidak mungkin mustahil. Itu kan hikmah yang paling besar itu. Cuma, nah ini ada pendapat yang lebih bisa diterima oleh sebagian ulama, disebutkan bahwa maksudnya ummi di sini bukannya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi beliau itu ummi artinya itu kan kalau dalam bahasa Arab aslinya ummi kan dari ibu itu kan bukan dari ketika kita lahir itu kan saya tidak tahu apa-apa. Nah, makanya ummi dalam kaitannya dengan agama ini, Nabi Muhammad itu kita balahu qoblahu. Jadi belum pernah mendapatkan kitab sebelumnya. Jadi kalau orang Yahudi itu kan dapat Taurat, mereka mendapatkan Alkitab, Taurat, Zabur, dan mereka mendapatkan kitab. Makanya mereka itu sementara Nabi itu ummi, tidak pernah sebelumnya mendapatkan kitab. Jadi Nabi itu tidak paham, tidak tahu bahasa Ibrani, bahasa Suryani kan gitu, bahasa Taurat tidak tahu. Karena dulu kenapa dikatakan Rasulullah itu ummi, untuk menangkis tuduhan bahwa Nabi itu plagiat, jiplak. Jadi Al-Quran itu dijiplak saking Taurat. Jadi dianggapnya begitu. Padahal kan Nabi itu ummi, beliau tidak mungkin bisa jiplak orang berbahasa Taurat. Nah, gampangannya seperti itu. Itu pertama. Jadi yang sebelumnya tidak mendapatkan kitab suci, ya. Al-Quran baru Al-Quran itu. Kemudian dijelaskan juga karena Nabi orang cerdas, jadi dan sekarang jangankan Nabi manusia biasa itu kan dari sebelumnya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sinau cepat, apalagi Nabi. Kemudian juga banyak kasus, misalnya waktu perjanjian Hudaybiyah itu di situ disebutkan Rasulullah. Nah, orang kafir Quraisy saat itu tidak setuju, saya nggak mau tulisan Rasulullah, ganti. Nah, diganti oleh Nabi Muhammad Ibnu Abdillah bukan Rasulullah tapi Muhammad Ibnu Abdillah. Itu Rasulullah yang ganti sendiri. Nah, kalau Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kok bisa nulis, bisa ganti. Nah, gitu. Nah, kemudian juga Rasulullah pernah menginjak kafir. Nanti Rasulullah kan terkait Dajjal itu nanti pada zaman di jidatnya dibalut oleh tulisan kafir, kafaro kan gitu. Jadi Rasulullah menginjak. Jadi kalau menginjak berarti paham, tahu aksara, tahu bahasa, tahu tulisan. Nah, ala kulli hal yang jelas bahwa perdebatan terkait masalah ummi itu
ada tadi memaknai, memang Rasul tidak bisa baca dan bisa tulis, tapi pemahaman yang lebih mendekati kepada yang benar adalah bahwa beliau bukannya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi memang beliau tidak bisa membaca atau menulis sebelumnya bahasa-bahasa kitab suci yang sebelumnya. Gitu. Karena Rasulullah juga belum pernah mendapatkan kitab suci selain Al-Quran. Gitu. Jadi ini terkait dengan masalah ummi tadi. Ya, jadi kalau orang-orang di sini ummiyun layak dalam kitab, ummi itu berarti istilahnya tadi dia orang yang memang tidak tahu menau. Nah, tidak tahu menau misalnya masih. Maka Rasulullah pernah dalam sebuah sabdanya terkait ru'yah hilal, inna ummatun ummiyah. Nah, kita ini umat ummi, lanat tubuh wala kita tidak menulis, tidak menghitung. Nah, gitu. Nah, jadi meskipun begitu ya, jadi memang tapi tadi untuk ada lagi pendapat yang menggabungkan itu awalnya memang Rasulullah tidak bisa baca dan bisa tulis, tapi kemudian selanjutnya ya tentunya jangankan beliau, orang biasa saja kemudian sinau iso maca iso tulis, nanti juga tentu lebih mudah lagi. Ya, monggo. Untuk orang ini yang asal maupun yang tidak ada atau yang saya jumpa, apakah masih ada jejaknya? Sudah tidak ada karena pertama tidak ada garansi dijamin kemurniannya oleh Allah. Pertama selain Al-Quran. Kalau Al-Quran kan inna hasan dalam zikro wa inna lahu lahafidh kan gitu. Kalau Al-Quran dijamin digaransi oleh Allah tidak mungkin bisa dicemari, bisa dirubah. Tapi yang lain sudah berubah. Apalagi dalam informasi Al-Quran dijelaskan bagaimana kelakuan justru para kiainya. Mereka nanti merubahnya dengan sengaja. Jadi otomatis makanya sekarang ada Bible, Injil atau Taurat, yaitu ada istilahnya betul sekian persen itu firman Allah asli, itu kan sudah dimanipulasi, sudah ditambahi, dikurangi. Jadi istilahnya kan ya tetap ada prosentasenya, tapi sudah tidak murni lagi, sudah terlalu banyak campurannya. Itu otomatis kan sudah bukan lagi Taurat. Seperti Al-Quran, maka mushaf Al-Quran seperti tafsir ini, tafsirnya apakah Quran? Kan bukan, karena sudah dicampur dengan selain kalam tulisan-tulisannya itu. Tapi kalau Al-Quran ini kan, maka dulu sampai para ulama sampai berhati-hati betul jangan sampai ditambah sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Maka dulu kan Al-Quran sampai bahkan proses kemudian ada harokatnya, ada titik-titiknya itu melalui istihad yang sangat ketat. Karena bapaknya dulu tidak begitu kan, gitu. Awalnya kan, nah itu. Tapi kan mungkin demi memudahkan umat kemudian ditambah. Nah sekarang kan lebih bergeser lagi, ya. Tambahin terjemahan, tertambahin macam-macam lagi ya gitu. Nah, itu. Tapi pada intinya kan itu. Jadi karena kalau Allah itu jangan sampai ada yang tambah-tambah gitu. Makanya dulu pernah kita orang tua dulu kita itu kalau Al-Quran, kalau buku mungkin dijenggoti atau kan Al-Quran dijenggoti lah muncul kan gitu. Kenapa? Karena ya ini kan di dalamnya itu ada tulisan kalam Allah yang harus murni dari tambahan-tambahan gitu. Ya, makanya jadi kalau mau cari sing orisinil yang masih murni tidak ada. Orang dulu kalau katanya Injil Barnabas yang maksudnya itu tadi saya ibarat kata campurannya paling sedikit, tapi sudah banyak itu sudah yang sudah berubah sangat banyak, cuma untuk mending gitu. Makanya kalau orang-orang yang betul-betul mencari kebenaran dalam Bible, dalam Taurat, dalam Injil itu akan mendapati banyak kebingungan dalam kitab suci mereka.
pasti gitu. Karena memang sudah dirubah seenak sakar pesek merubah kan gitu. Maksudnya untuk nah sekalian tadi menyambung pertanyaan itu kita lanjutkan di ayat 79, ini ayat terakhir di malam ini insya Allah karena ini pas sekali dengan bahasan kita. Jadi setelah disebutkan bahwa di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu ada yang memang tidak tahu Taurat, maka kalau tidak tahu kemudian ingkar kepada kebenaran Islam, ya wajar gitu. Ternyata kita disuguhi fakta yang mencengangkan lainnya, yaitu tadi loh, mosok Yahudi lama bilang kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Nah, jawabannya di ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Maka celakalah wail. Maka kita ingat wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu kan artinya kecelakaan, azab, hukuman, bahkan ada yang mengatakan neraka wail. Karena wail itu menurut sebagian pendapat riwayat itu lebah, neraka jurang, lebah di neraka jahanam. Ada lagi mengatakan gunung di neraka jahanam. Maka dia mengatakan neraka wail. Nah, itu tidak salah. Tidak salah, karena itu bagian dari tafsiran makna wail. Orang yang masuk nyemplung nang jurang itu yo ciloko kan sama dengan celaka, binasa, itu sama. Jadi tidak salah kalau diartikan begitu kan. Orangnya neraka wail, maksudnya wail itu ya bagian dari neraka. Maka celakalah siapa? Lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna kitab, menulis. Berarti ini tadi bukan orang awam, tapi orang yang terpelajar, kiainya, ulamanya. Mereka yaktubuna kitab biaydihim. Jadi kitab suci Taurat yang ini kan mereka tulis, mereka modifikasi, mereka rubah biaydihim dengan tangan-tangan mereka. Ini sudah penjelasan sekian. Dulunya mungkin Taurat kita tahu dulu kitab buku kan bentuknya bukan seperti ini. Dulu kan masih di pelotak kurma, di kayu. Maka Allah itu kan papan-papan. Jadi kayu-kayu tulisannya di situ. Itu aja zaman Bani Israel. Zaman Nabi saja kan kita ingat di pelotak kurma, di kulit binatang itu dikumpul-kumpulkan di gadok-gadok kan gitu. Itu aja zaman Nabi masih seperti itu, apalagi zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel. Nah, maka mereka tulis itu tapi sudah dirubah. Nah, maka celakalah mereka yang menulis Alkitab, Taurat dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Nah, ini kekurangan ajaran mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, ini wahyu dari Allah. Ini kalau bahasa kita ini ayatnya, suratnya sekian, ayat sekian, ini dari Allah. Padahal mereka karang sendiri. Gitu. Nah, orang Islam sekarang ada orang berani memperlakukan aturan seperti itu langsung keciduk, konangan. Gitu. Salah huruf, salah harokat itu kan konangan. Gitu. Nah, ada Al-Quran, konangan. Nah, itu bukti Allah menjaga Al-Quran luar biasa. Tapi Taurat sudah seperti itu dirubah, kemudian dikata di aku ini firman Allah, itu firman Allah seperti itu. Nah, kenapa mereka bisa sedekat itu? Liyastaru bihi samanan qalila. Dengan itu mereka menjual demi apa? Harga yang sedikit. Nah, dunia ujung-ujungnya duit. Jadi ternyata orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dulu demi mendapatkan cuan. Jadi mereka menjual ayat-ayat Allah dirubah sesuai dengan kehendak mereka demi mendapatkan uang. Jadi mereka menjual ayat-ayat Allah. Maka kalau di kita
Boleh nggak dengan ngajar Quran, ngajar ini terus dapat gaji, itu boleh para anak, tapi tidak dalam rangka menjual gitu. Karena kalaupun ada yang layak untuk diberi gaji ya ngajar Quran kan gitu. Tapi kan orang yang ngajar Quran saat ini itu kan tidak merubah apa-apa. Dan niatnya kan mulia untuk memberi apa namanya biar orang paham Quran, biar tahu Quran. Makanya para ulama sepakat boleh. Tapi beda dengan orang Yahudi itu, mereka rubah kemudian sesuai dengan selera mereka, hawa nafsu mereka, mereka dengan itu mendapatkan uang. Ada lagi memaknai maksudnya menjual ayat-ayat Taurat itu maksud bagaimana? Mereka bahasa sekarang bahasa kita sendiri siap fatwa pesanan, yaitu fatwa pesanan. Jadi ada masalah apa itu kemudian datang ke pendetanya kemudian dibikin fatwa sesuai dengan keinginan orang yang minta fatwa demi uang lagi demi dunia lagi. Nah sekarang kan banyak yang begitu. Nah dari jangan sampai ayat atau dalil Al-Quran maupun hadis Nabi dipakai demi untuk fatwa dan pesanan itu jangan sampai nanti. Maka fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun, maka celakalah binasalah bagi mereka dari apa-apa yang telah mereka tulis. Jadi maksudnya itu kelakuan mereka merubah isi Taurat kemudian dirubah sesuai itu sangat merugikan mereka, sangat mencelakakan mereka. Wa wailun lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka dari apa-apa yang mereka hasilkan dari nyantik baru untuk duit, itu penghargaan macam-macam, tapi itu semuanya kebinasaan untuknya. Itu orang-orang Yahudi, ya idenya beritanya yang menyesatkan bagi orang Yahudi. Jadi kan kita tidak ada orang Yahudi bodoh yang tak tahu apa-apa, yes, apa sih sialnya kan begitu. Jadi mereka mengikuti yang sesat. Makanya kan yang sangat bahaya itu kan yang sesat dan menyesatkan itu. Makanya dosanya petinggi-petinggi pendeta-pendeta kiai ulamanya ya itu ngerikan. Dia kurang ajar kepada Allah, dosanya besar, kemudian membuat pengikut-pengikutnya tersesat. Nah itu kan dosanya tambah-tambah. Ya sampai di sini Bapak itu konten yang akan kita akan mulai dokter, monggo silakan. Yang di atas tadi amani, itu kan bisa anak-anak dusta. Itu kan beda sekali apa itu arti luruhnya. Jadi dusta dalam ini kan jadi mereka meyakini seperti yang mereka pahami, dan atasnya tadi yang mereka pahami itu kan dari keterangan-keterangan dusta pendeta-pendetanya. Dan gitu misalkan Nabi Muhammad, tidak ada dalam Taurat itu tentang Nabi Muhammad, tidak ada. Gitu. Contohnya, ya mereka memahami Taurat ya itu, jadi memahami kedustaan. Yang mereka pahami dari Taurat hanya kedustaan itu. Jadi hanya ya sudah. Makanya seperti kenapa dusta? Ini kalau dalam hadis kita kan sering itu yang ala Yesus, orang yang cerdas itu orang yang menghisap dirinya dan melakukan amal untuk setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu orang yang walasisu menangkap bahan nafsu wartamana Allah Tuhan, orang yang mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Angan-angan yang kosong kenapa bisa jadi dusta? Ada benarnya sudah. Jadi pengen bersyukur, ini orang sholat, ini kan ngapusi ya. Jadi biasanya dustanya di situ. Jadi omong kosong, berarti saya omong gitu. Jadi aku pengen bersyukur. Ini orang tahu sholat, orang tahu mana, itu kan aku sih, bahasa dusta. Makanya tidak keliru kalau diartikan dusta, karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pengen bersyukur, saya dalam bahasa apa namanya, syair itu kan
tapi tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Sesungguhnya kapal itu tidak akan mungkin berlayar di daratan. Jadi kan dusta loh. Kapal yang berlayar di daratan kan tidak mungkin dusta. Nah itu maksudnya dusta itu begitu. Angan-angan kosong itu kan angan-angan dusta. Jadi, kata namun teman-teman alhamdulillah sudah bekerja setengah 9 ya, jadi alhamdulillah yang kita pelajari cukup banyak ya, dari 76, 77, 78, 79, 4 ayat. Tapi memang inilah ya kita disuguhi lagi dan mulai sifat-sifat Yahudi yang mulai ditunjukkan dalam ayat-ayat itu begitu tadi luar biasa keterlaluannya, kelewatannya. Jadi mulai dari merubah isi Taurat kemudian menjualnya demi dunia dan seterusnya. Nah, maka di sini kita disuruh untuk sangat berhati-hati dan mengambil hikmah dari perilaku buruk orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang semoga dengan begitu kita diselamatkan dari kesesatan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu rahmatullah, semoga bermanfaat dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.